So, gimana sih cara untuk meningkatkan kepercayaan diri? Dan apakah itu susah? Ya, gampang-gampang susah. And jangan takut untuk memulai. Intinya, jangan lupa juga untuk subscribe and share or comment or apapun itu yang bisa ngembangin channel ini. Without any further ado, let's get started and check it out. Hello everyone, so with the new lighting, and I will talk about how to be a confident person or how to be a confident girl. Emang ada masalah apa sih kalau kita itu pede di depan umum dan kita merasa bahwa diri kita itu adalah seorang star? Dan gak ada masalah juga kan kalau kita pengen untuk tetap jaga diri dan pengen skincarean dan buat diri kita tuh lebih ngerasa confident di depan orang-orang. Karena kan kita fokusnya bukan untuk menyenangkan mereka juga, tapi membuat diri kita itu merasa bahagia dan senang. So there is no problem about how to be confident, and if you think that you like a star in surroundings of you, it means you're normal. You're normal. Kadang emang fase kita untuk menjadi seseorang yang confident itu nggak bisa secepat yang kita bayangkan gitu, karena kan itu nggak bisa kayak membalikkan telapak tangan, dan bahkan ada kalanya kita juga merasa kalau kita nggak se-perfect ataupun nggak capable kayak orang-orang di luar sana, and it's normal. I think there's nothing to change if you are still thinking about it. If you think that you are a star in surrounding of you, it doesn't matter. Just be the best version for yourself. Apalagi banyak banget cewek yang nggak pede karena komenan orang-orang yang sebenarnya nggak kenal sama mereka, dan khususnya banyak yang body shaming. Dan ini bukan cuma untuk cewek aja, cowok juga gitu. Kita punya banyak banget standar-standar yang sebenarnya itu mematikan kepercayaan diri kita. So what is the best solution to pass on the stigma or the stereotype? Okay. Let me continue. It's so serious when I open this YouTube and aku pernah tulis caption ini di Instagram aku, dan mungkin itu bisa membantu teman-teman. You can be the star by your version, but you don't need to get so much recognition from others because you and always you know the better for yourself. Kenapa aku bisa buat caption yang kayak gini? Karena banyak banget orang yang di zaman sekarang itu merasa dirinya itu nggak percaya diri lagi hanya karena omongan-omongan orang yang mungkin itu adalah orang yang nggak kenal sama mereka, dan bukan saran ataupun komen yang konstruktif, yang membangun seseorang tersebut. And that's why kenapa banyak banget orang yang mikir kayak aku nggak percaya diri, aku nggak punya misalnya face yang cantik atau face yang baik atau apapun itu yang mungkin bisa membuat orang insecure. Dan kenapa kita harus mendengarkan mereka? Sebenarnya bagus untuk menciptakan apa yang dinamakan dengan dinamika sosial gitu. Jadi kita bukan berfokus pada diri kita aja, jadi kita bisa mendengarkan orang lain. But the problem is ketika kita mencoba untuk menghidupkan omongan-omongan orang yang negatif tentang kita, dan kita melupakan nilai yang kita punya dan melupakan apa yang harus kita lakukan untuk diri kita. Dan hal yang paling fatalnya lagi adalah kenapa kita selalu mendengarkan orang yang bahkan bukan penting untuk kita. I mean, dia bukan orang yang mengenal kita dan dia tidak memahami prosesnya kita.
Dan memang biasanya orang-orang yang mengkritik itu juga ada baiknya, karena kita bisa berkaca dengan diri kita, kira-kira kurangnya apa ya, tapi in a good way, in a good way. Dan kenapa kita tidak perlu sekali pengakuan dari banyak orang? Karena you are beautiful because of you want to be yourself beautiful. Jadi kita memang merasa kadang-kadang aku mau cantik, aku mau percaya diri, aku mau hebat, to showing gitu, kayak menunjukkan. Jadi jatuhnya tuh kompetisi. Kompetisi baik, tetapi ada kalanya kompetisi itu membuat adanya relasi yang tidak sehat antara sesama kita. Jadi lebih baik kita untuk membuat diri kita better aja dulu, daripada kita try to very hard compare with other gitu. Nggak apa-apa sih kompetisi, tapi kan kita juga bisa ngecek dari diri kita, apakah sebenarnya yang kita kompetisikan ini adalah apa yang kita inginkan, atau jangan-jangan itu cuma karena lingkungan kita aja. Oke. Dan aku buat kayak semacam diagram gitu. Jadi bad opinion discredit us and kill our confidentiality. Jadi ketika ada bad opinion, maka itu dapat menyebabkan sebuah kerusakan terhadap kepercayaan dirinya kita. No matter what you do in your life, people always criticize you. So just do what makes you happy and do you. Lakukan aja apa yang kita bisa, dan jangan memaksakan diri kita untuk menjadi orang lain, karena itu bakalan membuat kita itu selalu insecure. Kalau kita melihat dunia sekeliling kita terus-menerus, kapan kita bisa melihat diri kita? Aku bukan menjadi seorang yang motivator juga ya, karena kan aku juga mengalami fase yang bahkan gak percaya diri ataupun merasa insecure di tengah-tengah banyak orang. Dan aku juga sekarang pun masih ngalamin itu terkadang, tapi aku udah lebih better lah daripada yang sebelum-sebelumnya. Dan kalau memang kita senang untuk foto, ya foto. Kalau senang untuk buat video, ya buat video. Kalau senang buat bisnis, ya buat bisnis. Kalau senang masak, ya masak. Karena bakalan banyak chance yang sebenarnya dapat membuka peluang untuk diri kita lebih bersinar lagi. Jadi apapun itu passionnya kita atau apapun itu hobinya kita, nggak apa-apa. Kita nggak harus perfect kayak orang-orang yang mungkin dia hebat banget dalam akademik, sementara kita nggak seperti mereka. Ataupun kita hanya bisanya masih kecil gitu kan, tapi kita nggak tahu kapan itu akan menjadi besar, dan tetap berusaha aja. Kalau aku sih keywordnya gini, kita tekun, kita bisa, ya udah dijalanin. Dan keputusannya ya tetap from the God. Karena even kita usaha sekalipun, kalau memang ya yang di atas belum merestui kita untuk melakukan satu hal, berarti itu bukanlah jalan kita. Jadi ikhlas, lebih baik ikhlas sih itu kalau kita udah jalanin apapun. Nah, karena dengan begitu mental kita tuh lebih baik, karena kita nggak fokusnya ke orang-orang. Dan untuk melewati fase itu sulit, emang sulit banget sih. Bahkan aku juga sampai sekarang masih kayak ke distract gitu untuk melihat orang-orang dengan versinya mereka. Tapi yang paling penting adalah ketika kita percaya diri dan kita mulai untuk up diri kita, ya udah ini aku gitu, kekurangan yang aku punya ya udah ini aja, nggak apa-apa. Kita semua punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dan ketika kita membutuhkan motivasi untuk membuat kita bangkit, coba dengerin siapa orang yang bisa membuat kamu lebih baik dan meningkatkan kepercayaan diri kamu, atau boosting your mood. Kalau aku misalnya nih kayak dengerin podcast, dan it works for me. Dan apalagi ya, kalau untuk meningkatkan kepercayaan diri tuh gini juga ada tapinya. Jangan menjadi yang terlalu pingin dilihat, karena membuat orang lain itu jadi nggak nyaman dengan kita. Kalau kita pengen banget untuk selalu kelihatan dan kita tidak memberikan kesempatan untuk orang lain, itu juga jatuhnya malah kita memaksakan diri kita.
Ya aku tahu kita pengen untuk meningkatkan kepercayaan diri, tetapi bukan berarti kita mematikan kesempatan teman kita ataupun orang-orang sekeliling kita untuk juga sama-sama terlihat. Jadi lebih baik kita saling support daripada kita menjatuhkan orang-orang, yaitu menurut aku ya. Dan nggak perlu melihat kritik dari orang yang nggak membangun, itu penting banget. Kita ya kayak gini aja, cerita aja. Dan aku juga nggak mengkritik cara teman-teman untuk percaya diri, tapi dari versinya aku seperti ini. Dan mungkin kalau misalnya pun teman-teman dapat hal-hal yang negatif tentang diri teman-teman dari orang lain, nggak apa-apa, jadiin aja itu sebagai pelajaran. Dan kalau misalnya kita belum bisa menerima, ya udah, berarti kita masih perlu untuk belajar dan belajar setiap hari. Karena hidup itu juga terus belajar. Dan kalaupun kita gagal, nggak apa-apa, berarti ada kesempatan yang lain dan ada pintu yang terbuka untuk diri kita. Setiap orang punya rezekinya masing-masing. Begitu juga dengan kepercayaan diri. Setiap orang yang punya kepercayaan diri yang hebat, meskipun dia nggak terlalu pintar atau nggak terlalu cantik atau dia itu nggak terlalu hebat atau apapun itu yang mungkin menjadi standar di masyarakat, auranya itu pasti nggak akan bisa membohongi kita. Aura orang yang percaya dirinya itu keren pasti akan terlihat. Karismanya, cara dia berbicara, tutur katanya, bagaimana dia nge-treat orang, bagaimana dia juga relasinya dengan orang-orang. Karena kalaupun kita sendiri yang menjadi bintang tanpa mengangkat bintang yang lain, kita juga nggak akan kelihatan. Kalau satu bintang aja yang kelihatan, mustahil kita bisa melihat semuanya gitu. Itu kata-kata yang sedikit meromantisasi. So, apalagi ya kalau dari aku, rajin juga rawat diri, itu penting. Karena pengalaman dari aku, skincare itu mulai dari semester 5-an baru mau skincarean, dan juga touch up gini, kayak makeupan gini juga karena YouTube. Dan thanks for my YouTube, banyak banget yang mengubah aku juga. Dan yang terpenting adalah mentalnya kita dan dirinya kita dulu nih baik. Kemudian kita bisa mencoba untuk membuat orang lebih mereka memperoleh energi yang baik dari kita pula. Ketika kita mempunyai bad energy, kita takutkan untuk mentransfer itu ke mereka. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya sekarang belum percaya diri. Aku yakin suatu saat akan ada masanya teman-teman ngerasa percaya diri dan setiap ngomong di cermin, oh my god, I'm so beautiful. Oh shit, ini aku. Atau apa ya? Kayak misalnya baru bangun pagi tuh, aku sering banget. Kan bangun pagi kan bekas skincare kan ada ya, kayak masih benar-benar muka kita yang sedikit oily dan belum ada yang namanya polusi atau apapun itu. Ternyata kita bisa juga ya untuk cantik menurut diri kita. Dan gak apa-apa kayak ngomong di kaca, kayak bilang we are very beautiful, and misalnya kayak aku, Grace, you are so smart and be wise. Dan ucapkan aja terus perkataan-perkataan yang positif untuk diri kita, dan itu akan membantu kita lebih confident. Dan awali pagi harinya kita dengan rajin juga minum air putih, sarapan, dan so mungkin ini cerita dari aku, and don't forget to like, comment, and subscribe. Semoga ini bisa membantu kita semua untuk tetap percaya diri, dan aku juga bisa ngelihat video ini dan ingat lagi kalau aku udah pernah bilang kayak gini. Oke, bye-bye!